Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Sehat semuanya ini Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah gitu ya. Yang bisa on cam mohon di on camnya Bapak dan Ibu ya, tapi yang tidak bisa enggak disesuaikan saja gitu ya Bapak dan Ibu ya. Baik, sebelumnya Bapak dan Ibu, perkenalkan ya, saya Gunarso. Saya sebagai pengajar praktik guru penggerak angkatan 4 Kota Pekanbaru dulunya, kemudian sekarang fasilitator guru penggerak angkatan 8, kemudian sekaligus calon guru penggerak rekognisi angkatan 8, kemudian juga guru SMK Negeri 1 Pekanbaru, dan sekarang juga sedang mengajar di SMK Darut Tauhid Bandung gitu ya. Jurusannya tetap TKJ. Nah, pada malam hari ini Bapak dan Ibu, saya akan melakukan berbagi pemahaman ya tentang hasil belajar saya, khususnya pada modul guru penggerak, yaitu modul 1.4 budaya positif Bapak dan Ibu. Pemahaman saya akan saya bagikan kepada Bapak dan Ibu, bukan berarti di dalam hal ini saya mengajari, bukan ya Bapak dan Ibu ya, tapi hanya untuk berbagi pemahaman terkait dengan aksi nyata modul 1.4 budaya positif guru penggerak gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, untuk memperlancar kegiatan kita pada malam hari ini Bapak dan Ibu, kira-kira Pak Andri bisa open mic nggak Pak Andri? Halo Pak Andri. Pak Andri ini jauh nih dari Aceh nih. Bisa open mic Pak Andri? Pak Andri Muhrizan ya. Kalau Pak Agung Dery? Halo. Bisa. Sebelumnya mohon maaf, ini saya lagi di luar, lagi di klinik, nganterin anak lagi berobat. Oh, siap. Aman. Siap. Jadi mungkin nanti on cam sama mikrofonnya saya matikan dulu. Oke, baik. Oh, boleh Pak Dery sekarang lagi belum ini kan, belum maksudnya masuk ke dokter ya? Lagi nunggu antrian. Oke, boleh dipimpin doa dulu Pak Agung Dery? Lah, malah suhunya yang bikin doa kok saya pula. Lanjut aja ya tuan rumahnya. Oke, baik. Terima kasih. Baik ya, Bapak dan Ibu, untuk supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, Bapak dan Ibu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak dan Ibu, salam dan bahagia Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita semua di ruangan virtual ini mendapatkan kesehatan dan keberkahan ya Bapak dan Ibu untuk menjalankan aktivitas kita supaya lancar dan sukses selalu Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, pada malam hari ini Bapak dan Ibu, saya akan mencoba untuk berbagi pemahaman tentang konsep budaya positif Bapak dan Ibu. Jadi pada modul guru penggerak 1.4 budaya positif kita berbicara 8 hal Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, nilai kebajikan universal. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Kemudian yang ketujuh, keyakinan kelas. Kemudian yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Nah, pada malam hari ini, materi inilah yang berupaya saya bagikan
pemahamannya kepada Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil dari pertemuan kita pada malam hari ini, Bapak dan Ibu. Nah, sebelum kita mulai ke materi, Bapak dan Ibu, saya mau Bapak dan Ibu boleh ya menjawab setuju atau tidak setujunya melalui kolom chat ya. Untuk pertanyaan 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu setuju atau enggak setuju Bapak dan Ibu? Boleh dikirim ke kolom chat aja Bapak dan Ibu. Kira-kira. Oke, Bu Rika sudah. Bapak dan Ibu yang lain? Oke, tidak, oke. Tidak, oke, baik. Oke, berarti hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak setuju ya Pak dan Ibu ya. Kemudian yang kedua Pak dan Ibu, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak setuju Pak dan Ibu? Boleh diketik lagi Bapak dan Ibu ya di kolom chat. Oke, ada yang setuju? Silakan. Membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Oke, tidak setuju. Oke. Tidak, oke. Oke, saya mau tanya ke yang setuju ya, Pak Alfaza ya. Boleh open mic Pak Alfaza? Boleh Pak Gun. Cuma mohon maaf saya lagi nggak bisa on cam ya. Oke, siap. Boleh Pak Alfaza, kenapa membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak Pak Alfaza? Kalau saya sih cuman sering, maksudnya saya waktu SMA sama waktu saya kuliah S1 ketika saya belajar bahasa Jepang, saya didatengin sama anak-anak SMA sama SMP dari Jepang waktu itu. Ada kayak pertukaran pelajar dan mereka menjelaskan kehidupan mereka di sekolah seperti apa. Mereka tuh ada membersihkan halaman, memasak, membersihkan koridor sekolah, membersihkan ruangan kelas, kayak piket dikit lah ya, cuma lebih ekstra. Dan mereka tuh lebih disiplin dari orang-orang kita gitu. Terbukti dari kegiatan-kegiatan mereka seperti itu sebenarnya. Jadi saya cuma melihat dari situ doang sih, Pak Gunso. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfaza atas jawabannya. Luar biasa ya dari anak Jepang tadi ya. Oke, nanti kita bahas ya Pak Faza ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Boleh Bapak dan Ibu ketikkan di kolom chat lagi. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju atau tidak setuju? Begitu. Silakan diketikkan Bapak dan Ibu. Oke, setuju ya, Bu Silvi ya, setuju ya. Yang lain Bapak dan Ibu? Oke, setuju. Ya, ini nomor 3 rata-rata setuju ya Pak dan Ibu ya. Oke, nanti kita bahas bersama-sama kenapa di pertanyaan pemantik saya memberikan 3 poin ini ya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang saya akan coba bermain Bapak dan Ibu. Bermain dengan Bapak dan Ibu tentang kepalan tangan Bapak dan Ibu. Ya, tentang perubahan paradigma dengan kepalan tangan. Nah, saya minta Bapak dan Ibu menuliskan sesuatu di kertas kecil ya, baik itu rahasia Bapak dan Ibu atau prestasi Bapak dan Ibu atau apapun itu Bapak dan Ibu, boleh ditulis di kertas kecil di dekat Bapak dan Ibu atau dibayangin aja, kemudian coba genggam Bapak dan Ibu ya. Genggamlah sesuatu yang Bapak Ibu tulis tadi ya di kepalan tangan Bapak dan Ibu. Sudah kira-kira? Bapak dan Ibu? Sudah dilakukan? Sudah, oke. Nah, karena yang menjawab sudah Bu Silvi. Bisa open mic Bu Silvi? Ya bisa Pak.
Oke, bisa ya. Oke, nah saya akan mencoba untuk merayu Bu Silvi untuk membuka kepalan tangan. Bu Silvi boleh saya minta Bu Silvi buka kepalan tangannya? Ya? Boleh nggak saya meminta Bu Silvi membuka tangannya? Oh jangan Pak, kan ini rahasia. Oh ya, rahasia ya. Kalau habis Bu Silvi buka kepalan tangannya, nanti saya ajak makan bakso lah. Boleh nggak? Saya udah sering makan bakso nih Pak. Saya makan bakso. Mungkin saya kasih uang lah kalau gitulah. Gimana? Boleh nggak? Kalau saya kasih uang Bu Silvi, bisa nggak saya melihat isi dari kepalan tangan Bu Silvi? Masih belum kayaknya nih Pak. Oh, masih belum. Oke, baik. Kalau masih belum, kenapa Bu Silvi tidak mau membuka kepalan tangannya? Gimana ya? Tadi kan katanya rahasia ya Pak ya? Oke, rahasia ya. Iya. Nah, oke, baik. Kalau rahasia berarti kan istilahnya kan saya tidak bisa melakukan sesuatu kepada Bu Silvi, walaupun saya punya kuasa untuk melakukan itu gitu ya. Saya nanti bisa menyogok Bu Silvi, tapi Bu Silvi juga nggak mau. Saya ajak makan nggak mau. Berarti saya tidak ada kuasa terhadap Bu Silvi Devasari, begitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, begitu juga dengan anak-anak kita Bapak dan Ibu. Ya, kita jangan sesekali Bapak dan Ibu ya, untuk sebagai guru gitu ya. Kita sebagai guru itu jangan sekali-sekali mau mengontrol murid kita Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa mengontrol murid kita itu adalah sebuah ilusi Bapak dan Ibu. Ya, tidak mungkin kita bisa mengontrol murid kita. Kemudian juga semua penguatan positif ya, efektif dan bermanfaat yang kita berikan kepada murid kita itu juga ilusi Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ya. Itu juga ilusi Bapak dan Ibu. Kalau kita sebagai guru ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, orang dewasa ya, bahwa kita berpandangan bahwasanya karena kita orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa ya Pak dan Ibu ya, memaksa anak kita untuk melakukan apa yang kita inginkan, memaksa siswa kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Itu ternyata berdasarkan teori dari ilusi kontrol guru ini dari William Glasser ini, ternyata semua yang saya sampaikan tadi itu hanya ilusi semata ya. Tidak bisa kita melakukannya begitu Bapak dan Ibu. Jadi itulah yang kita praktekkan tadi Bapak dan Ibu ya. Ketika si Bu Silvi sudah menuliskan sesuatu di tangannya, apapun daya dan upaya saya itu tidak akan bisa membuka kepalan tangan Bu Silvi. Begitu juga dengan murid-murid kita di sekolah Bapak dan Ibu. Kita tidak bisa melakukan apapun terhadap murid kita Bapak dan Ibu ya. Kita tidak bisa mengontrol mereka ya. Kita tidak bisa memberikan penguatan positif untuk merubah mereka. Kita juga tidak memiliki hak untuk memaksa mereka untuk ikut dengan kita, untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan Bapak dan Ibu. Itu nggak ada kita hak untuk ke sana. Nah, ini adalah teori kontrol guru ya dari William Glasser Bapak dan Ibu. Nah, jadi siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol terhadap diri kita Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu di bagian stimulus respon Bapak dan Ibu ya. Di teori kontrol atau teori pilihan itu ada namanya stimulus respon dan teori pilihan. Nah, kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Itu adalah teori dari stimulus respon. Padahal Bapak dan Ibu, kalau kita agak ke teori kontrol, maka kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia gitu ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan itu biasanya kalau anak kita misalnya siswa kita di sekolah misalnya sedang berbuat salah ya, maka kita melihatnya itu kepada perilaku buruknya. Padahal Bapak dan Ibu, siswa kita melakukan sesuatu yang buruk itu pasti memiliki tujuannya ya. Kemudian
orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respon. Sementara pada teori kontrol, ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di teori kontrol ini Bapak dan Ibu, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir Bapak dan Ibu, di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sementara di teori kontrol ini kita mengambil model berpikir menang dan menang. Ya, Bapak dan Ibu, ya. Ini adalah kalau kita berbicara perubahan paradigma, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol terhadap diri kita. Oke, mari kita menata kembali Bapak dan Ibu pemahaman kita tentang disiplin Bapak dan Ibu. Ya. Nah, di disiplin Bapak dan Ibu, ya, disiplin itu sebenarnya artinya adalah belajar Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian disiplin ini bisa membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan tentang apa yang dihargai. Nah, tapi Bapak dan Ibu, di kita, ya, di sekolah kita menyatakan bahwasanya disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kalau orang tidak patuh, maka dia tidak disiplin. Gitu. Ya. Atau sebaliknya, kalau orang tidak disiplin, maka dia pasti kurang kepatuhannya, kan begitu kalau di kita ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kecenderungan ini Bapak dan Ibu menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini sederhananya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Kalaulah di sekolah kita Bapak dan Ibu, anak takut datang terlambat di sekolah gitu kan, itu pasti dicap tidak disiplin dan tidak patuh terhadap ketentuan yang berlaku Bapak dan Ibu ya. Nah, tetapi kalau anak datang tepat waktu, ya, itu belum tentu niatnya itu berasal dari diri dia sendiri. Siapa tahu dia takut datang terlambat karena takut di apa biasanya nih. Kalau disiplin ini kan kaitan dengan hukuman kan. Anak datang tepat waktu itu belum tentu dia berasal dari dirinya sendiri. Bisa jadi dia datang itu karena dia takut dihukum gitu ya. Nah, inilah yang terjadi di sekolah-sekolah kita Bapak dan Ibu. Nah, disiplin yang dimaksud di modul ini itu adalah disiplin positif Bapak dan Ibu. Jadi disiplin positif ini mengutamakan pendekatan pencegahan daripada penegakan aturan secara ketat. Nah, tujuannya itu sebenarnya untuk membangun hubungan yang positif dan mengajarkan anak-anak untuk menjadi individu yang bertanggung jawab, berempati, dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan kehidupan. Nah, nilai-nilai kebajikan Bapak dan Ibu yang tertuang di dalam budaya positif ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut itu bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, maupun agama dan latar belakang. Nah, bagaimana dengan nilai universal yang dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan ini yang kita yakini ini sebagai motivasi yang ada di dalam diri kita sendiri yang terbangun Bapak dan Ibu sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia. Nah, kita sering mendengar profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini itu terdapat pada profil pelajar Pancasila ya, yang berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, kemudian beriman dan bertakwa. Nah, teori motivasi perilaku manusia Bapak dan Ibu. Nah, tadi di awal kalau kita kaitkan dengan disiplin Bapak dan Ibu ya. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya gitu ya. Tadi kalau anak tidak datang tepat waktu ya, ataupun anak datang tepat waktu itu kita lihat motivasinya dari mana ya. Apakah dia datang tepat waktu itu karena takut dihukum gitu ya, maka ini adalah berasal dari motivasi eksternalnya. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi ya. Nah, ini apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini
Guru sering kayak gini nih Bapak dan Ibu ya. Untuk melakukan sesuatu yang baik, maka harus ada pula reward gitu ya. Harus ada pula apa namanya nanti? Apa yang akan saya dapatkan kalau saya kerjakan gitu ya. Biasanya seperti itu tuh. Nah, ini juga termasuk ke dalam motivasi eksternal, tidak berasal dari dalam diri. Nah, yang kita maksud dengan tujuan disiplin positif itu motivasinya itu dari dalam Bapak dan Ibu. Ya, saya yakin Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu ikut di room saya ini juga saya merasa bahwasanya itu ajakan saya ya. Mudah-mudahan saya tidak ada memberikan apa-apa Bapak dan Ibu kan. Saya minta Bapak dan Ibu untuk ikut kegiatan ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini mudah-mudahan ini adalah tujuan disiplin positif saya, yaitu motivasi internal ya Bapak dan Ibu ya. Saya tidak ada setelah ini saya memberikan reward, memberikan apa-apa gitu ya Bapak dan Ibu ya, tapi Bapak dan Ibu tetap mengikuti kegiatan ini. Nah, itu adalah salah satu motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif yang sebenarnya Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk menghargai diri kita sendiri ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya gitu ya Bapak dan Ibu ya. Oke, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah, dihukum oleh penghargaan Bapak dan Ibu. Ya, selanjutnya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ya, dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini menurut Alfikon ya, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Kemudian penghargaan ini menghukum. Kemudian penghargaan akan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kira-kira Bapak dan Ibu ada yang mau menyanggah nggak kira-kira dengan statement yang ini? Bahwasanya penghargaan itu sebenarnya merusak gitu ya. Ada Bapak dan Ibu? Atau udah sepakat setuju dengan statement ini? Ada yang mau memberikan komentar nggak Bapak dan Ibu? Ada? Belum ada. Oke, berarti kita sepakat ya Bapak dan Ibu ya, bahwasanya dihukum oleh penghargaan, dan penghargaan ini sangat tidak relevan ya saat ini ya, karena hanya untuk dorongan eksternal ya. Dan kalau kita sering-sering memberikan penghargaan kepada siswa kita, maka ini ada faktor ketergantungan ya. Bisa saja ketika kita tidak ada lagi, maka dia tidak melakukan hal yang baik lagi, begitu ya Bapak dan Ibu ya. Oke, nah karena penghargaan tidak boleh Bapak dan Ibu, atau tidak bagus efeknya kepada siswa-siswa kita, maka ada bentuk selain penghargaan, yaitu bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, di dalam memberikan apresiasi ini juga Bapak dan Ibu, ada caranya ya Bapak dan Ibu ya, dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama Bapak dan Ibu, kita memberikan apresiasi ini harus secara khusus Bapak dan Ibu. Ya. Secara khusus itu berarti tidak boleh di muka umum Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Ya. Kemudian kalau kita mau memberikan apresiasi ini harus ke semua murid, jangan pilih-pilih ya, jangan tebang pilih. Boleh dilakukan secara berganti-gantian ya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten Bapak dan Ibu. Jadi tidak boleh pula minggu ini kita kasih apresiasi kebajikan, tapi minggu besok kita nggak memberi lagi. Nah, ini tidak konsisten Bapak dan Ibu. Kemudian fokus pada proses yang dikerjakan oleh siswa kita. Nah, contoh begini ya Pak dan Ibu ya. Contoh pemberian apresiasi atau kebajikan. Nah, kita situasinya adalah siswa kita ini menolong murid ya. Dia menolong murid
menolong temannya begitu ya. Nah, kita memberikan apresiasi ya Bapak dan Ibu. Caranya gimana? Ada pembuka, ada nilai kebajikan yang akan kita sampaikan, kemudian ada situasinya. Ya, contohnya kemarin Bapak perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita gitu ya. Nah, ini ada pembukanya, ada nilai yang akan disampaikan ke anaknya, kemudian ada situasinya seperti apa. Ya. Kemudian pada saat teman-temannya bekerja sama di dalam satu kelompok misalnya, kita mau memberikan apresiasi kepada siswa tersebut. Maka pembukanya, saya menghargai. Nah, nilai kebajikannya apa? Peduli. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ya. Kemudian situasinya siswa kita ini memungut kertas yang berserakan di lantai. Ya. Jadi kita berikan apresiasi. Terima kasih untuk sampaikan nilai kebajikan apa yang akan kita sampaikan kepada dia. Nah, ini kalau di sini adalah rasa tanggung jawab. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai gitu ya. Jadi memberikan apresiasi itu ternyata harus ada caranya Pak dan Ibu ya. Tidak boleh sembarangan-sembarangan pula gitu ya. Oke. Nah, sekarang Bapak dan Ibu jelas ini Bapak dan Ibu kalau membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kira-kira jelas nggak Bapak dan Ibu? Jelas Bapak dan Ibu? Tulisannya jelas nggak? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, jelas. Baik, coba jelas ya. Oke, nah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi ya Pak dan Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi. Hukuman. Hukuman, oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi ya Pak dan Ibu? Hukuman. 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 Oke. Oh, boleh di kolom chat ya Pak dan Ibu ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman Pak dan Ibu? Konsekuensi. Konsekuensi. Oke. Kemudian ini benar nih konsekuensinya Pak. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman itu Pak. Hukuman ya. Ya, hukuman ya. Ini adalah hukuman gitu ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini hukuman atau Konsekuensi. konsekuensi? Oke, betul ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira apa tuh? Konsekuensi. Konsekuensi, oke. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena ini maksudnya murid disuruh melepaskan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi ya Pak dan Ibu? Konsekuensi. Konsekuensi. Murid diminta untuk melepaskan sepatu di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke, hukuman ya Pak dan Ibu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman juga. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman juga? Iya, hukuman. Oke. Kalau yang terakhir ini sepertinya kurang pas kalau hukuman ya Bu Ibu. Bu siapa ya? Bu Silvi ya tadi ya. Karena kan biasanya olahraga itu
ada pemanasan. Sementara yang datang ini, yang terlambat ini 10 menit ini, dia tidak ikut pemanasan. Maka pemanasannya itu adalah dengan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Saya rasa itu adalah konsekuensi dari keterlambatan dia mengikuti PJOK, karena orang sudah pemanasan kan, dia baru datang gitu ya Bu Sylvia. Jadi kalau mata pelajaran lain baru dia masuk di hukuman gitu ya Pak? Ya, kalau pada mata pelajarannya yang tidak ada hubungannya dengan fisiknya, berarti itu adalah hukuman gitu ya. Tapi karena ini OPJOK konteksnya gitu kan, karena kan sebelum pembelajaran dimulai itu pasti ada pemanasan, breakout dulu kan gitu. Nah dia di sesi pemanasan ini dia nggak datang gitu ya. Oke, baik. Saya lanjutkan, Bapak dan Ibu. Nah, jadi kalau kita perhatikan tadi, Bapak dan Ibu ya. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman itu, Bapak dan Ibu, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Ya, jadi yang satu menyakitkan, ya, harus terjadi. Yang kalau konsekuensi dia sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, ya, baik itu sakit secara hati, ya, baik sakit fisik maupun sakit hatinya. Nah ini untuk jangka waktu lama, Bapak dan Ibu. Nah sedangkan konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman, tapi sebentar aja gitu. Ketika ibu tadi menyuruh dia menulis 100 kata di dalam bukunya, ya, maka dia akan ada rasa sakit hati di situ, Bapak dan Ibu. Tapi kalau ketika dia menumpahkan tadi dia harus ngelap, ya kita kasihkan konsekuensi dia harus ngelap, maka dia tidak, ya mungkin dia sakit hati gitu ya, tapi tidak dalam jangka waktu yang panjang gitu, karena dia tahu juga dia berbuat salah begitu ya Pak Ibu ya. Nah ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah kalau di hukuman ini anak itu membenci kedisiplinan, ya, sementara konsekuensi ini anak menghargai disiplin. Ya. Kemudian paksaan. Nah, di hukuman ini ada paksaan, sementara di konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Ya. Kemudian di hukuman ini ya Bapak dan Ibu ya, itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya Bapak dan Ibu. Ya. Terkadang kalau anak takut dihukum itu sering dia berbohong gitu ya. Kenapa kamu datang terlambat? Tadi Pak, ini Pak Salman, gimana Pak Salman? Pak Salma Henry. Halo? Raise hand Pak Salma. Halo Pak Salman. Wih. Gimana Pak Salman? Raise hand ya. Mikrofonnya belum di on kan Pak Salman. Halo Pak Salman. Oke, Pak Salman lagi ini ya, lagi bergerilya sepertinya. Pak Salman ini dia guru ini ya, guru agama di SMK Negeri 1 Pekanbaru. Oke, jadi Bapak dan Ibu, hukuman ini memang yang seperti yang saya sampaikan tadi itu lebih cenderung ke anak akan berbohong ya, atau menyembunyikan kesalahannya gitu ya. Sementara di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan gitu ya. Nah, nanya Pak. Oh ya, silakan Pak Salma. Silakan. Gimana Pak Salma? Nih, silakan. Tadi saya tertarik dengan adanya stimulus dan respon gitu ya. Oke. Jadi gimana caranya mengasih stimulus kepada anak tentang bahwa apa yang mereka lakukan itu bagian dari konsekuensi, bukan sebuah hukuman gitu. Karena kalau saya lihat di prakteknya itu banyak guru yang, misalnya guru piket nih ya, kan ada karakternya guru yang marah-marah gitu kan, sampai ngasih hukuman yang mungkin tadi dalam bentuknya fisik tadi. Nah, gimana caranya anak itu stimulus dari gurunya sehingga responnya itu positif dari anak dari segi hukuman dan konsekuensi ini. Pasti.
Jadi memang kalau dari guru piket yang disampaikan tadi Pak Salma ya, anak terlambat, guru langsung mengeksekusi dengan memberikan hukuman, kan begitu ya Pak Salma tadi ya. Nah ini juga tidak dari sisi anaknya saja ya Pak Salma, mungkin ya Pak Salma ya. Gimana Pak Salma? Ya kadang kata-kata juga melukai anak gitu. Menurut saya sih. Iya. Jadi nanti Pak Salman, nanti di sesi ini itu ada caranya Pak Salman ya. Cara untuk bagaimana mengatur emosi daripada si guru juga gitu kan. Cara bagaimana membangkitkan si anak supaya dia tahu nilai yang dia akan dapat, nilai maksudnya kebajikan yang akan dia lakukan seperti apa tuh. Dia akan tahu nanti ketika ada guru dan siswa ini melakukan praktek yang namanya segitiga restitusi. Nanti di sesi ini juga akan kita bahas ya Pak Salma ya. Siap. Sabar dulu Pak Salma ya. Oke, saya lanjutkan dulu Pak Salma. Oke, nah konsep disiplin dengan identitas gagal Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita masih berbicara hukuman, masih berbicara penghargaan Bapak dan Ibu, itu kita masih membangun konsep disiplin dengan identitas gagal kepada anak kita Bapak dan Ibu ya. Kemudian juga ada sedikit perbedaan. Tadi identitas gagal, sekarang identitas sukses Bapak dan Ibu. Nah, identitas sukses itu salah satunya adalah konsekuensi dan restitusi Bapak dan Ibu. Nah, tadi Pak Salman sempat nanya ya. Kalau misalnya anak yang terlambat tadi, kemudian guru juga udah marah-marah, emosi. Nah, kita akan lakukan yang namanya restitusi Pak Salman ya. Nah, apa gunanya nanti restitusi ini? Ya, restitusi ini ya membuat murid bertanggung jawab terhadap perilakunya. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kemudian ada kita masukkan di sana teori kontrol, yaitu dirinya atau siswa kita inilah yang memegang kontrol dirinya sendiri gitu ya. Kemudian yang tak kalah pentingnya Bapak dan Ibu, ketika anak kita terlambat tadi dengan restitusi ini, ya, dia berupaya bersemangat ya untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia lakukan begitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, itu tadi paradigma perubahan. Nah, sekarang kita coba untuk membahas keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Gitu ya. Nah, di dalam modul budaya sistem ini Bapak dan Ibu, kita tahu bahwasanya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, gitu ya. Kemudian kita juga tahu mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian juga kita tahu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ya. Nah, peraturan-peraturan ini Bapak dan Ibu, ya, kalau dia tidak datang dari motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam gitu ya. Contohnya yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada juga Bapak dan Ibu yang pada saat berkendara roda 2 dia nggak pakai helm, ya, dia santai aja, nyelonong aja. Kenapa? Karena dia dari dalam dirinya itu nggak yakin bahwasanya kalau menggunakan helm itu dapat menjaga keselamatan kepalanya gitu kan, kalau ada berbenturan gitu kan. Tapi kalau orang tahu dia itu punya nilai kebajikan atau ada nilainya di situ, kenapa harus pakai helm itu, maka ini untuk mendukung motivasi intrinsik Bapak dan Ibu. Kita harus kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi yang kita utamakan itu adalah dorongan dari dalam diri kita untuk mematuhi peraturan, bukan peraturan yang tertulis sementara orang lain tidak mengabaikannya gitu ya Pak Ibu ya. Nah, dari motivasi tadi, 3 motivasi berperilaku manusia, ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik Bapak dan Ibu. Nah, contohnya yang pertama ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
ya. Murid seragam lengkap agar tidak kena razia, ketertiban berpakaian, ya. Jadi kalau kita nanya, kenapa kamu pakai seragam lengkap hari ini anak-anak, ya? Karena takut dihukum Pak, karena ada razia. Nah ini baru siswa tersebut itu punya motivasi ekstrinsik Bapak dan Ibu, ya. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Kamu kok rajin sekali hari ini, iya Bapak, Pak Salman masuk hari ini Pak, dia ini bawa kue, ya. Nah ini juga salah satu motivasi ekstrinsik. Dia Pak Salman datang ke kelas itu, siswa bersemangat karena Pak Salman bawa kue gitu ya. Bukan pengen belajar, pengen mendapatkan sesuatu pelajaran dari Pak Salman gitu ya, tapi yang utama itu adalah kue dari Pak Salman gitu. Itu masih motivasi ekstrinsik ya Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang kita akan menumbuhkan bagaimana siswa kita ini memiliki motivasi intrinsik ya. Jadi motivasi intrinsik ini Bapak dan Ibu ya, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Murid datang lebih pagi karena memang dia rajin dan dia prepare sebelum belajar dimulai gitu ya. Murid terus datang tepat waktu. Oke, Pak Salman Henry. Silakan Pak Salman Henry. Gimana Pak mau Salman? Nanya Pak. Iya, silakan Pak. Keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu ada bedanya atau gimana? Saya pernah dengar ada kesepakatan kelas, sekarang itu ada keyakinan kelas gitu. Oke, baik. Nah, sebenarnya Pak Salman ya, yang paling bawah itu adalah kesepakatan kelas ya, itu paling bawah tuh. Karena kesepakatan kelas ini biasanya itu bunyinya itu lebih konkret gitu lah Pak Salman ya. Konkret dia gitu kan. Datang 15 menit sebelum jam dimulai ya, kan konkret gitu Pak Salman ya. Oke, nah kita naikkan levelnya satu ke atas Pak Salman. Jadi keyakinan kelas. Jadi dengan datang 15 menit sebelum pembelajaran, kita dapat mendapatkan nilai-nilai apa gitu. Itu adalah ada nilai kebajikan yang di dalamnya gitu. Nah, dari nilai kebajikan itu muncullah budaya positif. Jadi budaya positif sebenarnya meyakini apa yang telah dibuat dalam keyakinan kelas. Tetapi memang bentuknya itu kesepakatan juga ujung-ujungnya gitu kan. Cuman kita lebih memunculkan ada nilai kebajikan universal yang di dalamnya itu Pak Salman. Ada gotong royong tadi, ada keagamaan gitu ya. Ada iman dan takwa, ada yang di profil pelajar Pancasila tadi Pak Salman. Begitu Pak Salman ya. Oke, jadi kalau kesepakatan kelas itu lebih kepada apa tadi Pak Salman? Abstrak ya. Konkret gitu ya Pak Salman ya. Konkret. Tapi kalau keyakinan kelas ini dia abstrak ya. Ada nilai kebajikan yang disebutkan di situ gitu ya. Itu ya Pak Salman ya. Oke. Nah, sekarang ini yang saya sampaikan tadi Pak Salman. Jadi peraturan kita di sekolah itu mungkin di dalam kelas itu selalu kembalikan buku di tempatnya. Sementara kalau keyakinan ini Pak Salman itu kita mau mengembalikan buku ini, apa keyakinan yang akan kita dapatkan kalau kita mengembalikan buku di tempat yang telah disiapkan kan gitu Pak Salman. Nah, kira-kira apa keyakinannya kira-kira Pak Salman? Supaya lebih rapi ya nggak? Iya, tentu tanggung jawab kan Pak Salman. Berarti kan sudah meminjam buku gitu kan, tapi harus dibalikkan ke tempatnya. Itu kita yang kita yakini adalah dengan mengembalikan ini kita adalah memiliki rasa tanggung jawab kan begitu ya. Oke. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Ini kan peraturan nih. Biasanya kan kesepakatan kelasnya kan hampir sama tuh kan, peraturan dengan kesepakatan. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, di dalam keyakinan nih kita nilai apa yang akan kita yakinin bersama? Kalau misalnya kita akan membuat juga dilarang mengganggu orang lain gitu. Ya. Tentu ini sama-sama saling menghormati orang lain gitu. Kan lebih, kalau ini kan konkret gitu ya. Kalau ini lebih ke abstrak kayak gitu. Keyakinan itu lebih ke abstraknya gitu Pak Salman. Gitu ya.
Nah, itu perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, next. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya kemarin waktu di Pekanbaru itu sempat membuat keyakinan kelas gitu ya. Jadi memang kalau kita ini butuh yang namanya sticky note gitu ya. Jadi keyakinan kelas yang saya bikin itu kemarin itu memang semua siswa itu saya berikan kesempatan untuk menuliskan nilai-nilai kebajikan yang seperti apa yang mereka inginkan sehingga mereka nyaman belajar di dalam kelas. Ya, setiap siswa itu saya berikan untuk menulis di dalam sticky note-nya. Ya, kemudian keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas ini biasanya nggak usah banyak-banyak ya, minimal 4 sampai 6 gitu aja. Supaya apa? Supaya ini ya mudah diingat ya dan dipahami oleh semua kelas gitu kan. Kemudian pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif gitu ya. Dilarang, itu kan negatif itu ya konotasinya gitu. Ya, buat dengan yang sepositif-positifnya gitu ya. Itu adalah keyakinan kelas. Nah, ketentuannya ya ini berupa pernyataan universal, kemudian sesuai kondisi kelas agar mudah diterapkan, menggunakan kalimat positif, nah sedikit saja ingat dan melibatkan semua warga sekolah. Gitu ya. Maaf, menanya Pak. Iya, silakan Pak Salman. Keyakinan kelas ini berlakunya skopnya misalnya kan untuk apa? Untuk mapel atau untuk keyakinan kelas itu ya dari dibuat oleh wali kelas atau gimana? Kalau saya kan tidak wali kelas ya Pak Salman ya. Tapi saya guru kejuruan gitu kan. Nah, saya juga bisa buat keyakinan kelasnya betul, dengan murid selama mata pelajaran untuk mata pelajaran berlangsung. Iya, betul. Jadi keyakinan belajar kalau saya bilangnya Pak Salman, karena kan tapi adopsinya itu adalah keyakinan kelas. Lebih bagusnya itu ketika guru masuk, dia harus tanya dulu sama wali kelasnya, sudah dibikin belum keyakinan kelasnya gitu kan, supaya nanti ada adopsi dari wali kelasnya dan kita lebih bisa sinkron antara guru dan keyakinan kelas, keyakinan guru dalam belajar dan keyakinan kelas pada wali kelasnya, begitu Pak Salman. Oke, saya lanjutkan lagi ya Pak Salman ya. Nah, tadi ketentuannya sudah. Nah, sekarang adalah segitiga restitusi yang Pak Salman di awal tadi menyampaikan gitu ya. Kalau misalnya ada. Nah, sebagai guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang Bapak lakukan? Ya. Ada 4 itu, ada 5 ya, ada 5. Kalau misalnya ada seorang siswa Bapak melakukan kesalahan, kira-kira yang mana yang akan Bapak sampaikan ke siswanya? Pernyataannya. Kalau saya sih lebih bagaimana memberikan stimulus positif sih, rangsangan yang positif terhadap apa-apa yang dilakukan oleh siswa itu ada konsekuensinya gitu. Jadi ada konsekuensinya. Bahwa stimulus yang baik akan menghasilkan respon yang baik. Seperti itu sih. Kan teori stimulus respon itu perlu dipahami gitu. Oke. Nah, kalau saya arahkan ke sini, ke pertanyaan yang ada nih. Kemana Pak Salman akan bermuara? Kalau atau ada pengalaman sebagai guru piket gitu. Pernah terdengar gitu kan? Gimana yang mana? Ya tahun ini sih baru guru piket. Jadi guru piket deh. Apa kalau yang menurut saya ada perbedaan Bapak. Ada perbedaan. Saya melihat ada perbedaan sih gini. Ketika misalnya dari perbedaan gurunya lah gitu ya, dari segi respon yang saya katakan tadi itu, saya pikir hari Jumat, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi siswa yang
terlambat gitu. Ya, Oke. kan membanggakan diri nih pastinya, karena memang di tim saya ada yang guru senior itu memang beliau itu luar biasa. Yang Bapak kenal Ibu Des Fitriani, dia itu ngomong orangnya, dalam bahasa apa itu, ngomong tuh bahasanya itu benar-benar gimana gitu ya. Artinya ketika di lapangan kan impak tuh, alhamdulillah lebih rapi, apa tuh duduknya itu memang rapi, berjajar. Dulu kan duduknya itu ya anak duduk aja gitu. Ya seperti halnya gimana lah ya, memberikan seperti halnya adat-adat misalnya mengucapkan terima kasih pada anak gitu ya kan. Terima kasih udah datang pagi-pagi, udah duduk rapi ya. Jadi anak terasa apa ya, dihargailah gitu sih. Ya, anak merasa dihargai ya. Berarti diberikan respon lah ya, respon apresiasi tadi ya Bapak ya. Iya. Dulu biasanya yang telat, saya heran juga kok berapa minggu yang tahun ajaran baru nih, alhamdulillah lah hari Jumat nggak ada lagi yang telat gitu. Tapi karena saya yakin itu dari ya, ibu itu mengatakan bahwa ya kita itu kalau ngomong sama anak itu ya baik-baik aja gitu. Jadi ya, kita akan ini kasih pengertian, pasti mereka akan nurut kok. Gitu. Ya, oke. Itulah restitusi sebenarnya Pak Salman ya. Dan namanya restitusi. Jadi restitusi itu Pak Salman, kita berbicara tentang bagaimana menciptakan kondisi bagi murid gitu, untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Nah, restitusi ini sebenarnya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuannya. Nah, dan juga bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan siswa kita yang salah, kita jangan ini dulu ya, jangan mengambil kesimpulan bahwasanya dia tuh salah semua gitu kan. Padahal mungkin kesalahan yang dilakukan itu memiliki tujuan tertentu. Nah, ini kita gali dengan cara restitusi Pak Salman gitu ya. Nah, kemudian 9 ciri-ciri restitusi ini Bapak dan Ibu ya. Jadi bukan untuk menebus kesalahan anak ya. Jadi kamu berbuat salah, ngapain kamu seperti ini Pak? Bukan seperti itu ya Pak Salman ya. Tapi kita lebih kepada untuk bagaimana si anak ini belajar dari kesalahannya gitu ya. Kemudian yang kedua, kita memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, kita menawarkan, bukan memaksa gitu ya. Kemudian restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri si anak gitu kan. Nah, kemudian yang kelima, restitusi ini mencari kebutuhan dasar dengan mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan ya. Kalau pada tindakan kan ini ya manusianya ya. Kemudian restitusi ini fokus kita cari solusi ya. Jadi bukan kita mencari kesalahan-kesalahan si anak gitu kan. Apalagi kalau sering saya dengar wali kelas, kamu nih kayak begini dulu juga kayak gitu dulu kayak gitu ya. Jadi kita bukan fokus kepada kesalahan si anak, tapi fokus kepada solusi yang akan diterima oleh si anak. Ya, kemudian restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita setelah kita melakukan restitusi ini, anak dia have fun aja dengan balik lagi ke kelas gitu. Kalau kita hukum atau kita kasih konsekuensi kan dia rada-rada malu gitu kan. Mungkin dia malu untuk balik ke kelompoknya atau ke kelasnya gitu kan. Karena tadi kita berikan hukuman atau konsekuensi. Tapi kalau restitusi ini, anak itu malah ya bisa ya kita bisa membalikan si anak itu yang berbuat salah tadi itu kepada kelompoknya gitu ya. Oke, nah ini segitiga restitusi. Nah ini saya akan memutarkan videonya ya. Mudah-mudahan bisa ya. Video restitusi. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.
Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goshen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya sabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin. Ngelek, Pak. Iya, ngelek. Bentar, Pak. Mana? Iya, memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Baru, Pak. oke. Kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk, kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal
ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas. Nggak ada suaranya, ngelek ya? Posisi positif. Ngelek, Pak. Nggak ada suaranya ya Pak ya? Atau keyakinan Iya, sepertinya ngelek, Pak. disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang Tak penting bisa dibaca lah. Ada teksnya. hubungan Ibu, itu adalah segitiga restitusi ya Pak dan Ibu ya. Jadi kalau kita kembali ke video tadi ya Pak dan Ibu, ya ada 3 segitiga seperti ini ya Pak dan Ibu ya. Pertama tadi adalah menstabilkan identitas ya, yang siswa yang emosi tadi kita stabilkan dulu emosinya supaya reda gitu ya. Kemudian kita balik ke sisi kiri yaitu validasi kebutuhan ya. Ya, kita coba
menggali informasi kepada siswanya, alasan mengapa dia melakukan itu namanya validasi kebutuhan Bapak dan Ibu. Kemudian setelah itu selesai, baru kita kembali ke yang ke kanan, menanyakan keyakinan yang selama ini dipercaya oleh siswa kita, yang sudah kita sama-sama percaya juga ketika membuat keyakinan kelas, keyakinan belajar. Nah, kita tanyakan kepada dia, kamu mau jadi orang seperti apa, kemudian nilai-nilai yang telah disepakati itu seperti apa, begitu ya Pak dan Ibu ya. Nah, jadi menstabilkan identitas ini Bapak dan Ibu untuk membuat anak yang merasa gagal tadi, merasa kesal tadi karena membuat salah, itu bisa menjadi lebih positif terhadap dirinya sendiri gitu ya. Kemudian validasi kebutuhan Bapak dan Ibu ini kita membantu murid kita mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya itu seperti apa ketika melakukan kesalahan itu ya. Nah, ini contohnya yang tadi ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Dia anak melihat kesalahannya ini dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, inilah segitiga restitusi. Nah, idealnya Bapak dan Ibu ya, kalau kita berbicara ideal, maka keyakinan kelas yang dibuat itu Bapak dan Ibu, kalau ada yang melanggar, maka restitusi lah jawabannya Bapak dan Ibu ya. Idealnya seperti itu gitu ya. Oke, Pak Sukanda ini dari DT ini. Ya Pak ya, dari DT ya Pak Sukanda ya. Iya, betul Pak. Oke. Belum ketemu kita Pak ya. Belum Pak, mudah-mudahan lah bisa secepatnya ketemu nanti ya, Pak. Ya. Oke Pak, silakan Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tertarik dengan yang tadi Pak, 9 langkah apa tadi yang restitusi itu Pak. Restitusi Pak, ya betul. Nah, yang pertama itu adalah meyakinkan ke anak bahwa itu adalah kesalahan. Nah, ini cara meyakinkannya itu yang belajar dari kesalahan itu Pak, seperti apa gitu. Karena kan anak kadang-kadang mereka punya alibi sendiri, punya alasan sendiri yang kadang-kadang sebut saja masuk akal gitu. Nah, jadi yang saya tanyakan ini bagaimana sih supaya anak itu bisa belajar dari kesalahan itu, Pak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Denny ya. Nah, Bapak dan Ibu, itu pertanyaan yang bagus ya, Bapak dan Ibu ya. Ini mungkin wali kelas nih yang saya beri kesempatan nih untuk jawabnya. Gimana Pak Salman? Atau Pak Arif Purnomo Aji, gimana? Gimana Pak? Gimana ya? Kalau saya sih lebih ke pemilihan kata aja sih. Ketika saya pernah ngadapi anak, ini ceritanya ya. Kalau anak menurut saya fatal sih, teman-temannya udah tahu hubungan antara laki dan perempuan inilah yang udah melebihi batas gitu kan. Iya, oke. Dan kita ketika anak melakukan kesalahan, saya tadi ada video tadi itu, menurut saya kita nggak boleh memanggil hanya satu pihak saja gitu, harus dipanggil kedua-duanya. Dan ketika saya melakukan itu, saya panggil kedua-duanya, kemudian saya kasih penjelasan konsekuensi tadi, kemudian alhamdulillah sampai anak tuh nangis, dan kedua-duanya sampai akhirnya mereka menyadari kesalahannya, dan akhirnya mereka berjanji tidak akan melakukannya lagi gitu. Dan saya rasa sih gimana caranya kita pemilihan kata-kata, karena saya lihat juga problemnya kadang guru, kalau saya lihat misalnya dulu anak bawa kalung gitu ya, kalung itu bawa besar tuh, kalung besar tuh, nah guru langsung emosi, kamu nih kayak bawa kalung anjing aja gitu. Aduh, kan itu itu beneran di depan mata saya gitu. Dan itu kan melukai hati anak seperti yang dikatakan tadi ya enggak. Walaupun mereka punya alibi, tapi kita harus sebagai guru ya gimana alibinya mereka itu kita kasih pandangan yang berbeda lah gitu ya, maksudnya gimana dengan
alibi kamu, kemudian dikuatkan dengan dengan alibi Bapak, menurut kamu gimana? Gitu. Jadi mereka paham bahwa alibi mereka itu ya selama ini tidak tepat lah gitu menurut saya seperti itu. Oke. Baik, itu dari ini ya, dari wali kelas ya itu ya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat video tadi Bapak dan Ibu ya, video restitusi tadi gitu ya. Memang sebenarnya itu tujuan akhirnya itu Pak Denny ya. Memang membuat anak itu belajar dari kesalahan yang dia buat ini gitu ya. Artinya dia di ujung-ujungnya nanti itu tidak istilahnya dia meyakini bahwasanya dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, untuk mendorong anak supaya ke situ itu butuh guru BK gitu ya. Guru BK yang paham tentang pertanyaan-pertanyaan supaya membuat si siswa ini mengungkapkan hal yang sebenarnya begitu ya. Tapi prosesnya tetap dengan segitiga restitusi. Karena tanpa segitiga restitusi ini saya yakin tidak akan ada anak yang ujuk-ujuk mau mengatakan sesuatu kepada kita gitu. Kalau kita tidak mulai dengan validasi identitasnya dulu gitu. Gitu ya mungkin Pak Denny ya. Itu pengalaman juga gitu kan. Tapi memang butuh latihan gitu ya, butuh latihan untuk arah ke sana gitu. Tapi patokannya tetap Bapak dan Ibu ya. Jadi supaya kita tidak memakai hukuman lagi, supaya kita tidak memakai konsekuensi lagi, maka restitusi ini adalah jawaban yang paling baik diterapkan kepada anak kita. Karena anak bisa kembali kepada kelompoknya dengan have fun aja gitu ya. Diterima juga di kelompoknya begitu, tanpa dia merasa sakit hati dengan kita, juga merasa sakit hati dengan kawan-kawannya begitu mungkin Pak Denny gitu ya. Tapi kalau di pondok saya rasa jarang ya menemukan yang seperti ini Pak Denny kali ya. Enggak Pak, sebenarnya banyak juga, malah bervariasi Pak. Karena kan kita ya di pondok juga kan siswa dari Sabang sampai Merauke ya Pak ya ada gitu ya. Beda-beda ya. Dengan kebiasaan, dengan adat istiadat yang berbeda-beda. Terkadang saya terus terang saya juga baru jadi wali kelas lagi setahun ke belakang gitu Pak. Jadi kadang-kadang bingung gitu karena kalau ada kesalahan kita ingin mengungkapkan itu ya itulah tadi seakan-akan kita itu seperti menjudge siswa itu, wah kamu salah. Iya. Agak sulit ya seperti ini ya. Mereka bisa belajar dari kesalahannya itu karena ya mungkin di image mereka sudah saya sudah disalahkan ini oleh wali kelas. Iya benar. Jadi di awal itu sudah ini aja. Nah, itu mungkin Pak. Jadi alur daripada segitiga restitusi itu bisa diterapkan dulu. Jangan kita langsung emosi gitu kan. Jangan langsung makanya di dalam pendidikan guru penggerak itu ada namanya KSE Pak. PSE, pembelajaran sosial emosional. Jadi bukan hanya siswanya yang secara emosional kita harus tahu, gurunya juga secara emosional juga harus belajar menguasai dirinya sendiri gitu. Oke. Passion. Iya, gitu ya Pak ya. Oke, Pak dan Ibu. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, jadi bicara lagi kebutuhan dasar manusia ini, Bapak dan Ibu. Anak kita, Bapak dan Ibu, punya kebutuhan yang harus kita penuhi, Bapak dan Ibu. Pertama, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kemudian bertahan hidup, kebebasan dan kesenangan. Nah, inilah yang ada pada manusia, terutama pada siswa-siswa kita gitu ya. Jadi tidak jarang anak-anak kita itu tidak mau diatur karena memang mereka punya punya kebutuhan dasar untuk bebas gitu ya. Tidak jarang juga anak-anak kita ini suka main game ya karena itu kesenangan gitu Pak. Nah, kita sebagai guru ya harus memahami gitu Bapak dan Ibu. Nah, salah satu caranya adalah kembali lagi sosial emosional kita tolong diredam dulu, kemudian gunakan restitusi untuk mengetahui lebih jauh kenapa sebenarnya yang dia lakukan itu. Dia main game, siapa tahu dari game itu dia dapat duit kan gitu kan, bisa membiayai ini, bisa kita bilang aja si anak main game nih dia tidak bagus gitu ya, padahal tujuannya dia itu mulia gitu kan. Nah kita nggak tahu, makanya harus dengan restitusi begitu ya.
Nah, sekarang kita balik ke 5 posisi kontrol terhadap murid, Bapak dan Ibu. Nah, 5 posisi kontrol terhadap murid ada sebagai penghukum, sebagai pembuat murid berasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, kita dianjurkan untuk sebagai manajer ya Pak dan Ibu ya. Jangan kita sebagai penghukum, jangan sebagai pembuat murid bersalah, jangan sebagai teman, dan jangan juga sebagai pemantau Pak dan Ibu. Ya, jadilah sebagai manajer. Oke. Nah, sekarang saya berikan contoh 5 posisi kontrol tadi. Jadi murid sering datang terlambat. Nah, sebagai hukuman, kalau kita sebagai guru itu sebagai hukuman, maka kamu sudah terlambat, silakan baca Quran. Ya, baik kah itu Bapak Ibu? Baik sebenarnya ya, tapi itu hukuman gitu ya Pak Ibu. Atau push up 10 kali gitu kan. Itu adalah guru sebagai menghukum siswanya. Nah, kalau pembuat rasa bersalah guru dalam kasus ini, jadi guru akan bilang, sudah berapa kali kamu terlambat? Begitu parahnya kamu, gitu ya. Kemarin kamu juga terlambat, gitu kan. Jadi kita mengungkit-ungkit kesalahan si anak lebih jauh gitu kan. Itu adalah kita sebagai pembuat rasa bersalah. Gitu ya. Nah, kalau sebagai teman, ayolah jangan terlambat lagi, buat senang gurumu ini. Gitu ya. Jangan kamu terlambat masuk ke kelas lagi. Malu saya dengan guru yang ngajar. Saya kan wali kelas kamu. Nah, itu adalah sebagai teman gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, sebagai pemantau, karena kamu terlambat 10 menit, maka nanti waktu istirahatmu dipotong 10 menit untuk memahami penjelasan yang saya jelaskan 10 menit pertama. Ya gitu Pak dan Ibu ya. Nah, kalau kita sebagai manajer Bapak dan Ibu, kita tidak menganggap yang 4 ini tadi. Kita cuma mencari tahu ya. Sebenarnya dia ini kenapa seperti itu dan bagaimana solusi itu ada di dalam diri murid itu. Misalnya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini gitu ya? Kira-kira lebih mudah nggak sih Bapak dan Ibu? Atau ini teori aja mudah ya? Nanti prakteknya amburadul gitu ya? Tergantung situasi Pak Gun. Iya. Kalau lagi banyak masalah mungkin amburadul kali ya. Mohon izin Pak Gun kalau boleh komentar sedikit. Iya boleh silakan. Contoh nih Pak, kalau restitusi nih ya, ketika misalkan nih kita nemui anak merokok nih misalkan, kan belum tentu juga dia yang bisa memperbaiki masalah di mana gitu loh. Mungkin dia merokok juga karena terbentuk dari situasi dan kondisi. Mungkin ketika orang tuanya di rumah merokok, atau dia ngelihat guru-gurunya di sekolah juga ngerokok kan. Ketika ditanya nanti, gimana kamu cara memperbaikinya? Mungkin dia, ya Bapak perbaiki dulu, jangan ngerokok dulu gitu kan. Atau mungkin dia juga gak mungkin ngelarang orang tua di rumah ngerokok kan. Jadi kadang-kadang ada faktor eksternal gitu loh. Yang memang di luar anak tersebut gitu. Jadi mungkin ya kalau pendapat saya sih, restitusi tidak bisa diterapkan di semua kondisi gitu. Ada faktor eksternal yang memang di luar kendali anak gitu. Belum lagi nanti misalkan masalah karakter anak juga berbeda-beda kan. Ada yang memang mudah diajar untuk berpikir, untuk mengerti. Nah, kemudian ada juga di sini poin masalah hukuman. Nah, kadang-kadang hukuman ini bagus Pak Gun. Kan ada kita itu sebagai manusia, ada yang takut dengan ancaman, ada juga sebaliknya yang senang dengan harapan. Ya sebagai orang muslim lah, maaf nih. Kan kita juga ketika melakukan kesalahan, kita diancam nih. Nanti Anda masuk neraka loh. Hukumannya begini. Tapi kalau Anda berbuat kebaikan, nanti Anda bisa masuk surga gitu. Jadi kadang-kadang menurut saya hukuman juga penting gitu loh. Karena memang sudah kodratnya manusia seperti itu. Makanya dalam kita sebagai umat muslim ya ada hukuman, ada ancaman, dan ada harapan gitu loh. Ketika Anda melakukan kesalahan, Anda dihukum ini. Ketika Anda berbuat baik, ini ganjarannya gitu loh. Tapi sebatas pendapat Pak Hun. Maaf kalau ada yang salah. Baik. Oke, nggak apa-apa. Sip. Jadi memang paling tidak ya, kalau dari yang merokok tadi ya Pak Haji ya. Jadi kalau kita compare dia dengan restitusi, itu kan secara emosional kan kita dapat value-nya gitu kan, dapat nilainya. Tapi kalau kita langsung ke hukuman Pak Haji gitu ya. Misalnya dengan dia ketahuan merokok, dia disuruh menghabiskan rokok. Kan kesiswaan zaman old gitu kan, disuruh merokok.
depan umum gitu kan. Kan gitu ya. Itu lebih sangat menyakitkan bagi si anak, Pak Haji. Jadi kena secara mentalnya kena gitu kan, secara psikologisnya kena, secara ke gurunya kena gitu kan. Nah, terkait dengan hukuman ini juga penting itu Pak Haji. Memang penting hukuman, tapi sifatnya kadarnya gitu kan. Hukuman ini paling dia gitu doang gitu. Sekali dia salah dihukum, oke, besok dia paling aku dihukum lagi gitu. Enggak apa-apa gitu kan. Jadi efeknya itu enggak terlalu ke jangka panjang gitu Pak Haji. Tapi kalau kita rubah dengan restitusi tadi, kita tanamkan nilai-nilainya, kita berikan pandangan bahwasanya ini tidak baik, ini tidak baik, itu rasanya lebih manusiawi daripada kita harus menghukum, daripada juga kita secara emosional itu mengadjust dulu si anak gitu kan. Bagus kita restitusi gitu ya. Sepakat nggak Pak Salman? Sepakat sekali. Sepakat ya. Nah, gitu ya Pak. Kadang-kadang gini Pak Gun. Kadang-kadang contoh nih kan, anak itu kalau misalkan dia berbuat salah, kita kasih hukuman tetapi lebih positif. Kadang-kadang kalau hanya ditanya, dia sadar, sebandel-bandelnya anak menurut saya sih, dia sebetulnya sadar kalau itu sebuah kesalahan gitu. Nah, cuman kadang dia nggak tahu harus memperbaikinya bagaimana. Bandel-bandelnya anak kan, kalau dia suka terlambat, misalkan dia tahu itu salah. Cuman kadang-kadang habit dia di rumah itu yang membuat dia terlambat gitu loh. Nah, gitu. Terus juga misalkan hukuman tadi nih, kalau boleh izin nih, ya mungkin kita bisa kasih hukuman yang positif lah. Anak ini misalkan tadi merokok jangan dihukum dengan hukuman secara fisik kan. Oh nak, karena kamu merokok, coba kamu ngaji 1 juz misalkan. Justru lebih dapat pahala deh kan. Itu hanya sudut pandang yang lain Pak Gun. Tetapi balik lagi ya, kalau tentu kita menghukum tuh harus relevan dengan ininya ya, dengan kesalahannya gitu. Atau kalau dalam pembelajaran itu, kalau guru A ini ngukum harus sesuai dengan konteks pembelajarannya gitu. Jangan sampai dia merokok disuruh ngaji gitu kan. Memang sih pasti dia ngaji, tapi apakah dia dapat pahala atau enggak itu kan belum tentu juga, karena dia melakukan itu dengan terpaksa gitu kan. Dan besok dia akan melakukan hal yang sama gitu. Itu akan terus berulang karena efek hukuman itu tuh adalah sesaat. Ya, hukuman dan konsekuensi itu sifatnya itu sesaat. Dia akan taat ketika dikasih hukuman pada saat itu. Tapi setelah lepas dari situ, wallahu alam, dia akan buat lagi gitu ya. Nah, kayak nilai-nilai kebajikan yang tadi itu kita tanamkan melalui restitusi ini gitu, Pak Haji dan kawan-kawan yang lain gitu ya. Siap. Itu pemahaman ya. Nanti kita coba ya, paling ini kan lapangan ini kan, main lapangan ini tentu berbeda-beda situasionalnya kan. Terkadang kita sendiri saja tidak bisa mengontrol diri kita sendiri ketika melihat anak melakukan kesalahan gitu. Jangan kan anak orang lain gitu kan. Kadang anak kita sendiri aja kita lebih emosional gitu kan. Tapi ya kita ini dalam prosesi merubah habit kita lah, dari dulunya A sekarang menjadi yang lebih baik lagi gitu. Dari suka menghukum, suka memberi konsekuensi, sekarang kita coba untuk memberikan nilai-nilai kebajikan kepada anak dengan proses restitusi begitu ya Pak Haji ya. Nah, ini saya rasa udah nggak perlu lagi lah ini, karena ini yang saya maksud tuh Pak Haji. Jadi kita bergerak Pak Haji. Jadi dari peraturan, pemantau, konsekuensi, hadiah ini kita bergerak ke nilai-nilai restitusi, yaitu menjadi manajer untuk memperbaikinya. Ya, contohnya seperti ini. Kalau kita berbicara di konsekuensi, hadiah, pemantau, peraturan itu, kalau kamu tidak menyelesaikan pekerjaanmu, saya akan hukum kamu. Nah, ini diberi hukuman untuk membuat anak tidak nyaman. Nah, tapi kalau kita bergeser ke kiri, bergerak, memang agak lambat sih pasti, tapi ini sebuah proses gitu ya. Apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini gitu ya. Kita lebih bertanya kepada si siswa. Ya, tidak langsung memberikan punishment atau konsekuensi atau hadiah atau peraturan atau pemantau gitu ya. Bergerak ke arah nilai-nilai kebajikan universal. Fokus kepada bagaimana kita memperbaiki si anak gitu ya. Bukan langsung mengadjust si anak gitu. Nah, solusinya itu tadi, restitusi. Nah, ini penerapan saya Pak
penerapan budaya positif saya di ini pembuatan keyakinan kelas, yang ini adalah segitiga restitusi gitu ya. Nah ini tidak perlu diputar. Nah ini Bapak dan Ibu, ini terakhir ini Bapak dan Ibu. Jadi intervensi 30 detik. Ya, intervensi ini bisa membantu murid kita kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Nah, ini dia kalau kita mau jadi manajer Bapak dan Ibu, biasakan perkataan-perkataan kita yang muncul kepada anak yang berbuat kesalahan itu kayaknya seperti ini ya. Kalau ada anak yang salah, apakah kamu ingin berbuat lebih baik dari hari ini? Kan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Atau apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah gitu. Sampai kepada bagaimana kamu ingin memperlakukan kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya gitu? Apakah tugas kamu saat ini gitu? Jadi itu intervensi 30 detik. Tapi kita istilah ini tidak mengajas ya Pak dan Ibu ya. Kita cuma bertanya aja tentang identitas dia gitu. Berbuat salah itu seperti apa gitu ya. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer di sekolah gitu ya. Gitu ya Pak dan Ibu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak Bapak dan Ibu? Sepertinya sudah cukup ya, sudah selesai gitu ya. Kira-kira Pak Salma Henry. Silakan Pak Salma Henry. Menarik ya. Luar biasa Pak Gun. Saya gimana ya, kalau sebagai kan guru itu kan posisinya tidak hanya mengajar bakat gitu ya, nggak banyak lah guru itu sebagai manajer, guru sebagai orang tua kan gitu ya nggak. Oke. Yang saya tanyakan itu gimana sih pemilihan kata-kata yang menurut Pak Gun yang menyentuh anak-anak gitu, karena memang kata ini kan lebih tajam ya enggak daripada pedang ya enggak, dan ya, itu betul. bisa kan kalau fisik mungkin setelah ya hukuman itu hilang gitu, tapi kalau kata-kata ini kan, nah ini yang menurut saya sih guru harus paham pemilihan kata-kata untuk gimana anak itu ya menyadari lah setidaknya bahwa itu sebuah kesalahan dan mereka tidak akan mengulanginya lagi. Gitu. Oke, saya berikan ya Pak Salman ya. Jadi ketika kita ingin memberikan sebuah pernyataan kepada si anak berbuat salah ini Pak Salman, pertama dulu kita itu harus cooling down dulu Pak Salman. Harus benar-benar emosional kita itu tidak ada lagi di dalam diri kita gitu ya. Nah, kemudian ambil napas panjang-panjang, tahankan diri dulu, harus disusun Pak Salman. Harus disusun kata-katanya, tapi dengan cara emosional kita sudah tidak meluap-luap lagi ya. Kalau masih meluap-luap juga lagi, kalau masih emosi, masih apa, itu jangan. Itu pasti keluar kata-kata yang tidak bagus gitu ya. Tapi stabilkan, sebelum menstabilkan identitas orang Pak Salman, kita stabilkan dulu identitas kita sendiri gitu. Nah, hal kata-kata yang keluar itu kalau sudah kita stabil itu pasti baik-baik semua Pak Salman. Nah, nanti langkah-langkah restitusi itulah yang harus kita terapkan Pak Salman. Ya, harus kita semua. Pertanyaannya banyak. Ya, pertanyaannya banyak. Nanti saya kasih ke Pak Salman langkah-langkah segitiga restitusi yang hari ini saya tampilkan ke Bapak dan Ibu untuk menjadi bahan bagi Bapak dan Ibu bergerak dari penghukum, konsekuensi, pemberi penghargaan, pemantau, dan lain-lain ke posisi restitusi atau manajer. Ya Bapak dan Ibu ya. Nanti saya kirim. Insya Allah. Oke? Ya. Pak, ada yang lain? Oke, baik. Nah, karena ini sudah terakhir Bapak dan Ibu, saya mau refleksi deh. Jadi kata si Kurt Hagen ini, belajar tanpa refleksi adalah suatu kesia-siaan. Nah, nih mungkin Pak mewakililah nih
dari 2 sekolah lah mewakili. Pak Denny masih ini nggak Pak Denny? Baik, dia masih Masih Pak, masih. Oke, baik. Pak Denny dari SMK DT. Nah, saya mohon untuk ini Pak Denny menjawab nomor 1, nomor 2 Pak Denny. Yang nomor 2 nih Pak nih. Oke, boleh silakan. Ya, perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini merupakan seksi pencerahan Pak bagi saya. Terus terang saya ini ilmu baru untuk menangani siswa di asrama yang sangat-sangat beragam gitu Pak. Baik dari asal daerahnya, sifat-sifatnya dan lain-lainnya. Sehingga terus terang ini saya perlu lebih mendalami lagi ini Pak materi ini. Walaupun saya memang bukan guru BK atau BP, paling tidak ini nanti bisa saya berikan informasi karena di kita itu ada yang disebut dengan sesi walas, di mana setiap walas ini berkumpul dan memberikan masukan atau memberikan kalau ada masalah yang harus dipecahkan. Jadi ini sangat-sangat benar-benar ilmu yang sangat luar biasa ini Pak. Ya, mudah-mudahan nanti Pak di sesi kita bertemu saya ingin menggali lebih dalam lagi nih Pak. Baik Pak, baik. Terima kasih Terima kasih, Bapak. Pak. Oke, terima kasih Pak Sukanda Denny. Oke, dari SMK 1 nih Pak Salman lah. Silakan Pak Salman. Boleh milih Pak Salman mau nomor berapa? Ini nomor 1 dah. Oke, nomor 1. Silakan Pak. Oke. Kalau kita bicara paradigma itu kan ibaratkan ini ya. Apa tuh? Yang di jalan itu seperti ada air gitu. Padahal itu nggak ada air gitu ya di jalan. Ini paradigma. Jadi paradigma saya Fata Morgana mungkin Pak. Iya benar sekali. Silakan ya. Nah jadi ya kadang-kadang apa yang kita lakukan itu udah tepat gitu ya. Padahal belum kan gitu ya nggak, paradigma itu. Iya. Jadi dari apa yang kita bicarakan hari ini ya banyak ilmu yang saya dapatkan, misalnya bahwa ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas, ternyata yang lebih tepat itu ada keyakinan kelas, ya enggak? Kemudian ada apa tadi, restitusi, kita ada cara-caranya gimana bahwa hukuman dan konsekuensi itu nggak berlaku lagi, ternyata ada lebih ini lagi, lebih tinggal lagi adalah dengan cara restitusi tadi, apa namanya, restitusi tadi. restitusi Tadi. Ya itu ya memang kalau kita bicara paradigma itu bisa salah bisa benar gitu kan. Tapi dengan cara terus belajar tentu kita akan lebih mengetahui lagi bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu kurang tepat, sehingga kita dengan belajar seperti ini lebih paham lagi lah gitu cara-caranya di mana dan sebagainya. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu ya atas waktu dan kesempatannya hadir pada sesi saya pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu apa yang saya sampaikan bermanfaat ya Bapak dan Ibu ya, dan bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah masing-masing ya. Kemudian juga sekali lagi Bapak dan Ibu, ini sekolahnya banyak, ini ada yang dari Aceh, Pak dari Aceh. Halo dari Pak Aceh. Bapak dari Aceh. Dari Riau gitu kan, dari tuh Pak dari Bengkalis gitu ya. Nah, oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua ya. Pekanbaru. Oh ya, Pekanbaru. Pak Aji dari mana? Dari Pekanbaru Pak Gun, sekampung kita. Tapung Hulu kali ya, tugasnya Tapung Hulu kan? Oh, Tapung Hulu. Iya, baik. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Yang penting saya juga mengucapkan ribuan terima kasih karena sudah menghadiri sesi saya ya, motivasi Bapak dan Ibu dari dalam gitu ya. Mudah-mudahan benar dari dalam gitu kan. Dan kita adalah sesi berbagi Bapak dan Ibu. Saya sekali lagi minta maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dalam penyampaian saya kepada Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf. Saya akhiri sesi ini Bapak dan Ibu dengan ucapan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Sampai ketemu lagi Bapak dan Ibu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Yuk, silakan.